pagi Sobat M3 Jawa Timur. Pagi. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, Mas Rozi ya? Mas? Selamat pagi ya kita ya, selalu pagi. Semangat pagi buat teman-teman Sobat M3 Jawa Timur. Selamat pagi Anung. Iya. Mas, gimana kabarnya? Baik. Kabarnya ya dari hari ke hari harus selalu baik dong. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Iya. Kalau dilihat makin hari makin banyak ya kesibukannya, makin hektik rasanya. Ya, ini yang namanya kesibukan ya, tiap hari namanya pergi ke kantor, kerja, ada hal-hal baru yang ditemuin, ngebosinin juga kan kalau kita ngerjain hal yang sama, selalu cari-cari hal yang baru. Benar. Jadi bukannya nyari-nyari kesibukan, tapi justru ada hal-hal baru, itu sesuatu yang men-challenge diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Iya. Gitu. Nah kan teman-teman dari Jawa Timur kan udah mulai jarang nih ketemu Mas Rozi. Ini kalau boleh tahu live update-nya nih kalau kata teman-teman nih. Sekarang Mas Rozi kesibukannya lagi ngapain aja sih Mas? Ya, saya ini kan mobile ya. Jadi beberapa waktu yang lalu tinggalnya di Surabaya. Terus sekarang kebetulan ada penugasan dari perusahaan di Semarang. Jadi sekarang kalau dulu sibuk berkutat di dunia marketing di Jawa Timur aja. Nah sekarang itu udah lebih luas. Jadi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu jadi satu scope yang bisa saya ini ya, bukan saya tangani atau juga saya bisa bereksplorasi. Jadi sekarang wilayah kerjanya lebih luas, masih di seputaran dunia marketing, di event, kemudian dengan komunitas, kemudian juga branding, ya aktivitas-aktivitas marketing seperti itu. Dan yang menarik memang akhir-akhir ini juga involved di beberapa project untuk digital, kemudian video streaming, kemudian lagi explore juga terkait sama AI, ya coba hal-hal baru gitu sih. Iya. Nah di tengah-tengah kesibukan Mas Rozi ini soal marketing, ngurus out area yang cakupannya lebih luas, Mas Rozi ini masih sempat gak sih menyempatkan waktu untuk healing? Nah ini anak-anak sekarang nih Healing nih. Ya, healing itu kayaknya harus ya, karena siapapun temperaturnya nggak bisa terus tinggi gitu kan. Kita kalau mobil aja ada radiator untuk mendinginkan mesin gitu kan, temperatur dijaga supaya nggak selalu tinggi. Sama saya juga sih, jadi ada kalanya saya tuh harus cooling down gitu ya, harus ada radiatornya lah untuk yang mendinginkan mesin ini kan. Saya ada aktivitas lah rutin, harus ada healing gitu sih. Nah, kalau dari Mas Rozi sendiri, dari kacamata Mas Rozi ini, work-life balance itu menurut Mas Rozi itu yang seperti apa sih untuk kita-kita ini yang sedang berkarir ya? Ya, nah ini kata kuncinya kan balance gitu kan. Nah tadi sempat nyambungin healing. Banyak tuh ya anak sekarang tuh yang ngomongin healing. Wah, seharusnya lebih banyak healingnya nih daripada worknya nih. Jadi kata kuncinya sih work-life balance ya. Dan itu memang cukup challenging. Saya tuh dibilang teman-teman kind of workaholic juga. Kelihatan kerja mulu. Tapi padahal sebenarnya pada saat orang nggak melihat, saya tuh sempat healing. Work-life balance saya mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Ada orang yang work-life balance-nya itu diperlihatkan karena dia pergi gitu kan. Kemudian posting sosial media, kita tahu dia lagi healing, dia lagi pergi ke Bali, dia lagi ke Labuan Bajo gitu kan, kelihatan healingnya. But some people itu juga healingnya itu sifatnya personal gitu kan. Healing itu ada yang dia ibadah, itu healing juga. Ada yang healingnya menyendiri, ada juga yang healingnya hibernasi kan, udah masuk kamar gitu kan, tidur siang, tidur malam, tidur pagi, seharian tidur mulu, itu juga bagian dari healing. Tapi kalau saya sih work life balance itu dalam beberapa hari saya pasti ada momen even saya tipikal yang healingnya itu cepat, frekuensinya banyak gitu loh. 2 hari sekali, 3 hari sekali saya pasti punya momen untuk healing, untuk membalancekan diri saya. Bahkan dalam 1 hari gitu ya, kalau pressure-nya let's say hari Senin itu kan
siapapun pasti tahu lah ya, hari Senin itu di mana-mana, di semua industri, di semua kantor, bahkan kampus mungkin ya, hektik banget, aduh Senin gitu kan, ketemu mata kuliah statistik gitu, ketemu dosen killer misalnya, atau di kantor, aduh meeting mingguan, ketemu pressure, target, ngejar target gitu kan. Mungkin di sela-sela makan siang atau kalau malam hari setelah pulang kantor, pulang dari kampus itu ini. Demikian juga saya sih, saya once yang ngerasa udah overheat nih, pasti akan ambil momen untuk healing, dan itu saya ngejagain supaya besoknya saya tetap masih bisa perform lagi, gitu sih. Oke, kalau menurut Mas Rozi sendiri, seberapa butuh sih, Mas Rozi kan cukup frekuensinya cukup sering ya. Nah, kebutuhannya itu seberapa tinggi sih dengan healing itu sendiri? Seberapa butuh? Kebutuhan healing itu sebenarnya saya intinya membuat saya harus tetap produktif. Ketika saya mengukur produktivitas saya rendah, berarti udah nggak maksimal nih. Saya butuh berhenti dulu. Ibaratnya kalau misalnya mobil balap tuh F1 ya, bisa ngebut nih, kecepatan per lapnya tinggi. Tiba-tiba ada satu titik dia lupa melambat, dia masuk pit stop, dia ganti ban, berarti ada yang nggak optimal. Nah, sama, saya tuh misalnya sehari sanggup mengerjakan beberapa hal, sanggup memikirkan beberapa hal, tapi pada satu titik, kok menurun ya, berarti ada yang nggak optimal nih, udah pusing ya, udah kayak kok berat ya, nggak bisa muncul ide baru, nggak kebayang harus diapain nih data-datanya, nggak ada bayangan ini mau bikin event apa lagi ya. Pada saat itulah saya langsung break, gitu kan. Breaknya ya bisa macam-macam, bisa break ya istirahat, bisa melakukan hobi, dan ya ada sesuatu lah yang saya bisa stress release gitu sih. Oke, berarti udah masuk ke basic needs ya, basic needs yang Mas Rozi. Jadi teman-teman dari berbagai generasi pun juga itu termasuk juga basic needs. Menurut Mas Rozi sendiri, setuju nggak sih Mas kalau misalkan teman-teman itu punya caranya masing-masing dari setiap generasi, apalagi ya kan punya habit yang berbeda ya. Kalau menurut Mas Rozi gimana Mas? Kalau menurut saya sih healing itu nempelnya ke setiap orang, nggak tergantung generasi apapun deh. Nenek moyang kita dulu juga healing. Tahu nggak, orang dulu itu saya pernah lihat di itu ada cerita ya, orang dulu kalau habis berburu, laki-laki ya habis berburu gitu ya, dia akan terus kemudian ke puncak gunung melihat matahari terbenam menyendiri gitu, itu healingnya dia. Jadi generasi apapun pasti butuh healing. Yang membedakan itu kan sebenarnya tiap generasi itu adalah preferensi healingnya seperti apa. Orang zaman dulu healingnya ya udah berdiam diri di hutan. Kemudian zaman orang tua kita healingnya mungkin jalan-jalan, naik Vespa keliling kota gitu kan. Ada generasi selanjutnya healingnya itu berwisata hanya pada saat liburan lebaran, liburan akhir tahun. Generasi selanjutnya healing banyak referensinya, oh healing itu ternyata main ke time zone, main itu basket, main games macam-macam. Tiap generasi butuh healing, tapi cara healingnya referensinya beda antara baby boomers, milenial, Z, alpha, itu mungkin masalah preferensi aja. Tapi secara personal, setiap manusia tuh pasti butuh healing. Nah, oleh karenanya itu sih ya, ini kayak sebuah kebutuhan gitu sih. Oke, kalau dari Mas Rozi sendiri, cara Mas Rozi untuk healing itu, Mas Rozi lebih suka yang model yang seperti apa? Me time kah, mungkin sama keluarga, quality time, atau mengisi waktu luang dengan dia? Apa ya? Kalau saya sih lebih ke, kalau hari kerja lebih ke me time kali ya. Kecuali kalau weekend ya, kalau weekend itu mungkin ada quality time bareng keluarga. Kalau weekdays juga kadang-kadang quality time sama teman-teman ya, teman-teman dekat, sama sahabat, quality time ada juga. Tapi kalau yang lebih seringnya tuh lebih ke me time, quality time for diri sendiri gitu loh. Jadi menyendiri, nyepi, nggak ketemu sama orang, di luar rame, yaudah saya butuh tempat yang sendiri, sepi gitu sih. Apalagi kalau teman-teman sekarang udah masuk era digital ya. Kalau aku sendiri, kalau misalkan healing, aku lebih suka main game sih Mas. Nah itu sih, kalau saya karena nggak bisa main game, saya tuh lebih suka nonton film sebenarnya. Sama sih Mas. Saya tuh lebih suka nonton film, karena sekarang kan kalau dulu kan film baru tuh susah ya di TV, film-filmnya kan mungkin terbatas, kalau Lebaran baru ada TV
film warkop gitu. Iya. Kalau sekarang anytime kita bisa cari Netflix. film ya, ada banyak platform lah. Bahkan di YouTube aja sih sebenarnya nonton klip-klip pendek gitu aja udah fresh. Video-video lucu, stand up comedy gitu udah bisa refresh. Tapi saya sih hobinya nonton film sih. Nonton film apa mas? Kalau Saya genrenya itu actually suka yang action ya. Nah actionnya itu juga pilih-pilih. Sebenarnya saya suka sesuatu yang kayak penyelidikan atau kayak spionase gitu ya. Jadi kata kuncinya saya sering justru kalau nyari film itu kata kuncinya itu kalau nggak detektif FBI, CIA gitu kan. Kalau nggak gitu world war gitu kan, perang-perang yang kolosal gitu sih. Kalau Mas Rosi kan suka nonton film nih. Mas Rosi termasuk tipikal yang kan banyak nih orang yang suka maraton di seharian, suka 24 jam buat nonton gitu. Mas Rosi juga tipikal yang seperti itu nggak? Mungkin kalau libur panjang ya, libur panjang maraton. Tapi kalau sehari-hari enggak sih, enggak maraton. Tapi cukuplah satu film ya, mungkin 2 hari sekali satu film gitu ya. Dan sekarang kan gampang ya, semua orang, iya nggak sih, semua orang punya langganan sih. Kamu punya langganan nggak sih? Punya kan? Nah, kamu punya itu langganan apa film gitu? Ada kan? Ada. Saya pikir setiap orang sekarang udah punya tuh di handphonenya ya. Iya. Mau di handphonenya, mau di tablet itu pasti punya langganan ini ya, platform streaming ya. Apakah itu Netflix, HBO, yang suka anime mungkin Sushiro gitu ya, atau yang suka drama View, pastilah setiap orang punya langganan gitu. Nah, dari berbagai platform itu ada nggak sih mas produknya dari AM3 sendiri yang kerjasama dari salah satu platform mereka biar kita nggak perlu langganan satu Oh iya. Nah itu ya, itu kerennya kita nih di M3 nih. Kerennya di M3 tuh ya, M3 tuh tahu gini ya, segmennya tuh orang-orang muda kayak kita, orang-orang yang jiwanya muda gitu ya. Jadi M3 tuh pasti deh anak muda punya tren apa, punya behavior apa, M3 pasti akan ngikutin karena memang teman-teman di M3 itu fokusnya customer focus, audiens kita, pelanggan kita, mostly itu spiritnya tuh anak muda banget. Jadi apa yang ada di anak muda pasti ada. Nah ngomongin tadi film, nyambungnya ke film, M3 punya produk nggak sih kayak itu? Punya loh. Kita tuh punya Freedom Play sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman pengguna M3 ya, yang belum pakai M3 segera pakai M3, kembalilah ke jalan yang benar. Nah, di M3 itu punya Freedom Play. Freedom Play ini sebenarnya kalau paket data yang dibundling dengan akses ke ribuan film. Nah, gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa cari tuh yang namanya Freedom Play di My AM3 atau di internet Google deh AM3 Freedom Play. Itu nanti akan ketemu lah. Nah, gitu sih. Iya, tapi boleh spill dikit aja nggak mas? Apa yang mungkin di-provide dari Freedom Play ini? Mungkin teman-teman ada yang malas Google dulu. Jadi Freedom Play itu paket data yang dibandingkan dengan berlangganan platform film ya. Platform filmnya tuh ada macam-macam ya. Jadi kita beli kuota, misalnya 8 giga ya. Contohnya ya Freedom Play itu ada yang Freedom Play 8 giga. Kita harganya itu 45.000 8 giga. Nah, dari situ kita dapat kuota, terus habis itu kita dapat akses yang bisa kita redeem, kita bisa milih. Ya pilihannya itu ya buka contekan dulu ya. Pilihannya itu ada macam-macam. Seingat saya ya, pilihannya itu ada Catch Play. Kemudian itu ada Genflix, ada Lionsgate, ada View, ada Sushiro, ada Click Film. Nah, ini sih sebenarnya platform-platform ini nyediain ribuan film. Jadi bayangin ya, kita bayar 45.000, dapat kuota 8 giga, terus habis itu kita udah nggak perlu langganan lagi untuk platform itu. Ya kalau biasanya kan langganan ilegal ya. Karena Netflix ilegal ya. Itu premium ya, numpang-numpang ya. Nah, itu kan mahal tuh kan ya. Mahal. Nah, kalau kita ini padahal di satu platform dengan platform lain kadang-kadang filmnya juga ada di sini, ada di situ juga gitu loh. Bahkan film-film box office yang ini udah ada semua loh di platform-platform yang lain yang harganya lebih terjangkau. Dengan AM3 Freedom Play, kita nggak perlu lagi bayar langganan ke platform-platform itu. Contoh saya suka film action yang ada di Lionsgate, itu kan film kayak 300 gitu kan, film Romawi, perang-perang gitu kan. Saya suka tuh. Jadi saya langganan paket Freedom Play, dapat kuota 1 bulan saya bisa akses Lionsgate dengan ribuan film di dalamnya gitu ya. Bukan hanya itu sih, ada yang anak-anak yang
suka anime, kartun-kartun Yeah. gitu kan. Ini banyak banget nih anak-anak sekarang nonton film seperti itu. Nah ini ada di Sushi Roll. Jadi daripada langganan Sushi Roll sendiri, gitu kan harganya mahal. Ini langganan pakai data kuotanya dan juga dapat akses ribuan filmnya. Itu sih dong. Mungkin atau teman-teman sobat M3 Jawa Timur yang suka nonton drakor nih, ini banyak banget. Iya. Nanti itu Iya ada loh, pilihan. di Drakor tuh di View lagi ada apa tuh yang baru tuh runner apa gitu? Kenapa? Lovely Runner. Nah itu lagi rame tuh, nggak tahu cewek-cewek lagi banyak ngomongin itu Di TikTok juga. series di TikTok juga ya. Iya. Nah itu ada juga Iya. di platform View. Nah itu bisa didapetin daripada langganan View sendiri mahal. Ini beli AM3 Freedom Play ya, dapat kuotanya plus dapat akses ribuan filmnya. Tuh yang suka nonton film series AM3 Freedom Play. Cek juga ya Mas ya, pakai Freedom Play ini teman-teman juga bisa mengakses berbagai platform streaming gitu ya. Nah, terus buat sobat M3 nih Mas, gimana sih caranya yang mau beli ini itu bisa aktifasiin paket Freedom Play ini? Nah, ini nih. Jadi, untuk bisa mengakses itu syarat yang pertama adalah kalian harus jadi pelanggan AM3 dulu ya. Jadi pelanggan AM3 dulu, pakainya pakai kartu perdana prabayar AM3 satu. Yang kedua punya super apps-nya AM3 ya di aplikasi My AM3. Nah, nanti di aplikasi My AM3 itu ada tuh pilihan buy ya. Kemudian internet. Nah, nanti muncul kan di sini kan? Muncul Ya, di depan nanti layar kan. muncul. Jadi buy internet. Nah, di situ nanti pilih Freedom Play. Ada dua pilihan nih. Saya lihat ya, saya lihat contekannya. Buy Freedom Play. Kemudian di dalam Freedom Play itu nanti akan ada pilihan Freedom Play yang 30 hari 8 GB dan ada juga Freedom Play yang 3,5 GB. Yang Freedom Play 8 GB itu harganya 45.000, kalian bisa redeem ya, nanti akan kalian dikirimin link melalui SMS, kemudian tinggal klik, kalian bisa akan redeem View, kemudian klik film, kemudian catch play dan lain-lain. Jadi syaratnya jadi pelanggan AM3, download aplikasi My AM3, pilih menu buy, internet, Freedom Play, nanti di situ ada pilihan paketnya. Oke. Jangan lupa dicatat teman-teman, nanti biar nggak ketinggalan. Ya, atau diputar mundur lagi videonya. Mungkin itu dulu Mas, pertanyaan ini sudah habis. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Rozi. Ya, saya ya, kalau misalnya bukan hanya saya dan juga mungkin teman-teman ya, kesehatan mental itu penting. Kalau yang udah kerja atau kuliah yang lagi level stresnya tinggi, life balance itu penting. Jadi tetap jaga produktivitas kalian, tetap jaga mental kalian sehat, imbangi kesibukan kalian dengan hal-hal yang kalian suka, melakukan hobi, kemudian menyalurkan bakat gitu ya, atau kalau yang tipikal healingnya tidur, nah jangan hobinya jangan tidur, cari yang lain, paling nggak nonton film lah. Dan kalau nonton film, ingat AM3 Freedom Play. Terima kasih banyak Mas Rozi atas waktunya. Mungkin itu dulu yang bisa kita share ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pagi.